Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dengan Niki dari Kebidanan Jalur Unisula. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba mempraktekkan tentang bagaimana sih untuk meresusitasi bayi baru lahir yang terkena asfiksia. Simak videonya yang berikut ini ya. Nah, teman-teman, resusitasi bayi dimulai dengan persiapan diri, persiapan pasien, kemudian persiapan alat, dan juga persiapan tempat yang sudah dilakukan saat proses persalinan ibu. Persiapkan alat-alatnya antara lain lampu sorot, kemudian handscoon, kemudian amu bag atau sukuk, kemudian ada dili atau pengisap lendir, dan ada bantalan, kain bantalan untuk pengganjal, kemudian ada kain untuk yang mengeringkan, dan ada kain yang melekat pada tubuh bayi. Setelah bayi dilahirkan lalu tidak bernafas secara spontan, nafas megap-megap, kulit kebiruan, maka segera potong tali pusat dan pindahkan ke meja resusitasi. Alhamdulillah ibu, ini adik bayinya sudah lahir ya bu. Perkenalkan bu, saya dengan Bidan Niki. Nah, saya ingin memberitahukan ibu, mohon maaf ibu, ini karena adik bayinya tidak bisa bernafas dengan spontan atau tidak bernafas secara baik ya bu. Di sini maka saya akan memberikan tindakan yaitu resusitasi bu. Maksudnya supaya adik bayi bisa bernafas secara normal lagi. Nah, bagaimana ibu? Apakah ibu bersedia? Setuju Bu Bidan. Iya, saya jelaskan untuk prosedurnya ya Bu. Prosedurnya sendiri yaitu yang pertama ada tahap awal, kemudian tahap resusitasi, dan juga tahap setelah diresusitasi ya Bu. Untuk tahap awalnya sendiri kami akan mengeringkan, kemudian mengisap lendir si adik bayi dengan alat. Kemudian ketika nanti masih belum bernafas secara spontan, kami akan memberikan selanjutnya ya Bu, yaitu dengan resusitasi sungkup. Nah, kemudian nanti setelah adik bayinya sudah bernafas secara normal, nanti kami akan memberikan ke ibu untuk bisa disusui. Mohon doanya ya Bu dari sini ya Bu. Selanjutnya memastikan kelengkapan alat seperti sungkup, kemudian dili, jam tangan, sarung tangan, dan juga lampu sorot. Nah, setelah itu cek sungkup apakah berfungsi dengan baik dengan cara meletakkannya di telapak tangan. Nah, jika ketika kita tekan seperti ini lalu bunyi pret pret, maka sungkup ini berfungsi dengan baik. Kemudian cek suhu ruangan, jika AC masih dinyalakan dimatikan atau jauhkan dari jendela ataupun jauhkan dari kipas angin. Nah, di sini setelah itu pastikan bayi ditaruh di tempat yang datar. Lalu setelah itu kita menggunakan APD atau celemek. Selanjutnya adalah mencuci tangan 6 langkah. Nah, setelah selesai mencuci tangan 6 langkah, kita menggunakan sarung tangan. Hangatkan bayi dengan tetap menyelimuti bayi, yaitu pada bagian seluruh tubuh kecuali muka dan dada. Kemudian pastikan lampu sorotnya berfungsi dengan sempurna, menyoroti si adik bayinya. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan adalah atur posisi, yaitu posisikan kepala bayi sedikit ekstensi atau sedikit dongak ya. Nah, tujuannya apa? Supaya untuk membebaskan jalan nafasnya si adik bayi. Nah, kemudian kita lakukan pengisapan lendir dengan cara menggunakan dili, yaitu mengisap di daerah mulut dengan kedalaman kurang dari 5 cm, kemudian di daerah hidung kurang dari 3 cm. Nah, setelah itu yang kita lakukan adalah keringkan si adik bayi lagi, keringkan. Nah, dengan cara mengeringkan di daerah kepala, kemudian di daerah tangan, kemudian di daerah kaki. Nah, keringkan dengan cara memberikan rangsangan taktil kepada punggung sampai ke kaki. Setelah memberikan rangsangan taktil, lalu langsung menggantinya dengan kain kering. Nah, atur posisi bayi yaitu dengan cara mengganjal bahu bayi dengan kain yang sudah disediakan.
Kemudian posisikan kepala bayi sedikit ekstensi atau sedikit bengok ya. Nah, tujuannya apa? Supaya untuk membebaskan jalan nafasnya si adik. Nah, kemudian kita lakukan pengisapan lendir dengan cara menggunakan gili, yaitu mengisap di daerah mulut dengan kedalaman kurang dari 5 cm, kemudian di daerah hidung kurang dari 3 cm. Nah, setelah itu yang kita lakukan adalah keringkan si adik bayi lagi, keringkan. Nah, dengan cara mengeringkan di daerah kepala, kemudian di daerah tangan, kemudian di daerah kaki. Nah, keringkan dengan cara memberikan rangsangan taktil kepada punggung sampai ke kaki. Setelah itu selimuti bayi kembali, hangatkan kembali kecuali muka dan dada. Setelah itu pastikan untuk posisinya yaitu kepala setengah ekstensi. Nah, setelah ini lakukan penilaian ulang. Di sini nafas masih megap-megap atau tidak bernafas secara spontan, kemudian kulit kebiruan bayi masih belum menangis atau bayi merintih. Setelah itu kita mencoba untuk melakukan pemasangan sungkup dengan ventilasi percobaan 2 kali. Nah, sebelumnya pastikan perlekatan dari sungkup ke dagu, kemudian hidung dan mulut secara sempurna. Setelah itu tangan sebelah kiri membentuk seperti huruf J seperti ini. Nah, kemudian di sini kita seperti gerakan menekan dengan tekanan 30 cm air selama 2 kali. Kita coba. Tekan, lepas, lepas. Tekan, lepas, lepas. Oh, ini dadanya sudah mengembang. Berarti kita lanjutkan untuk ventilasi definitif atau ventilasi selanjutnya, yaitu dengan 20 cm tekanannya 20 cm air, kemudian selama 30 detik. Nah, di sini kita lakukan lagi seperti tadi ya, posisi tangannya huruf C, kemudian pastikan perlekatannya sudah sempurna. Antara dagu, mulut dan hidung sudah tertutupi oleh sungkup semua ya, seperti ini. Kemudian kita lakukan selama 20 kali dengan waktu 30 detik. Nah, di sini kita sambil melihat jam ya. Ya, kita mulai tekan, lepas, lepas. Tekan, lepas, lepas. Tekan, lepas. Nah, setelah kita melakukan VTP atau ventilasi tekanan positif selama 20 kali, lalu setelah itu kita lakukan evaluasi. Nah, ketika dievaluasi yaitu warna kulit sudah kemerahan, kemudian untuk denyut jantung adiknya normal ya, lebih dari 100 kali per menit, kemudian pernafasannya juga sudah spontan. Nah, setelah ini kita lakukan evaluasi lagi, yaitu dengan menunggu, kemudian dilihat oh ternyata tidak ada retraksi dinding dada dan juga pernafasannya normal, yaitu lebih dari 40 kali per menit atau sekitar 45 kali per menit. Nah, setelah itu kita berikan adik bayinya kepada si ibu. Baik, ibu tetap jaga kehangatan si adik bayi ya, Bu. Ini bayinya saya serahkan kepada ibu untuk disusui ya, Bu. Nanti jika ada apa-apa, ibu silakan hubungi untuk bidan yang berjaga pada hari ini. Terima kasih. Nah, kemudian setelah itu kita melepas sarung tangan dengan cara merendamnya ke dalam klorin 0,5% dengan posisi terbalik. Nah, kemudian setelah ini kita lakukan cuci tangan kembali 6 langkah. Nah, setelah sudah, kita melepas semua APD. Baik Ibu, setelah tadi kami melakukan pemeriksaan, tadi didapatkan bahwa alhamdulillah Ibu, usus bayinya sudah bernafas dengan spontan, kemudian warna kulitnya juga sudah kemerahan ya Bu, gerakannya pun sudah aktif ya Bu, dan pernafasannya juga tadi sudah baik, yaitu 40 kali per menit, dan juga
Detak jantung adik bayinya juga sudah normal ya Bu, yaitu 125 kali per menit. Nah, Ibu, demikian dari saya ya Bu. Terima kasih ya Bu, tetap jaga kehangatan kepada si adik bayi dan jangan lupa untuk menyusui sesering mungkin ya Bu ya. Dan saya akan mendokumentasikan ke dalam buku kebidanan saya. Terima kasih.